Pada bulan Oktober ini adalah bulan keluarga, dan kita sudah belajar bersama-sama minggu pertama, yaitu mengenai rencana Allah bagi keluarga Kristen. Rencana Allah bagi keluarga Kristen, dan minggu kedua yaitu keluarga yang bahagia. Dan pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama yaitu keluarga yang berpusat kepada Tuhan. Ya, mari kita baca yaitu nats pembimbing. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu bisa terjadi apabila keluarga kita berpusat kepada Tuhan. Nah, keluarga yang berpusat kepada Tuhan, tapi ayatnya tadi tentang perceraian adalah untuk mengantisipasi dewasa ini hal yang mengancam keutuhan kebahagiaan sebuah rumah tangga. Itu adalah suami yang mencari kesibukan. Tidak ada kesibukan, bukan cari aja kesibukan supaya keluar dari rumah ataupun pergi dari rumah. Dan juga dikatakan istri yang dingin. Suasananya pokoknya diajak ngobrol diam aja. Nggak sakit gigi tapi nggak sakit kepala. Mak mau masak apa hari ini? Ya diam aja. Dan yang berikut adalah anak-anak yang bertumbuh sendiri, maunya sendiri, ataupun kegiatannya sendiri. Kalian ada oleh karena orang tua. Hargailah orang tuamu. Siapapun orang tuamu, apapun latar belakangnya, siapapun dia, itu adalah kamu dilahirkan dari dia. Ya, karena kelahiran itu bukan pilihan, itu adalah anugerah. Tapi kalau saya memilih, tadi saya lahir dari orang bule, tapi saya jadi orang Dayak, tidak bisa dipilih ya. Saya harus lahir jadi orang Dayak, ya tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu kelahiran kita adalah oleh karena anugerah Tuhan, bukan pilihan. Oleh karena itu anak-anak harus bertumbuh dalam bimbingan orang tua. Itu kalau tidak demikian, bahwa itu akan mengancam keluarga yang tidak akan bahagia. Rumah tangga itu lemah jika didasarkan atas keinginan, kemauan, atau saya untuk menggambarkannya agak susah, saya katakan, tulisan saya, apabila pernikahan itu didasarkan atas keinginan manusia, begitu ya. Tapi kalau keinginan manusia, siapa nggak mau menikah? Mau kan? Tapi katanya duniawi lah ya. Artinya bukan sesuatu hal yang memang kebutuhannya dia, tetapi ada sesuatu yang dia lihat di luar apa yang menjadi kerinduannya. Sehingga apabila itu tidak tercapai, maka akan timbul penyesalan dalam dirinya. Tetapi yang jarang dipikirkan adalah bagi calon-calon ini, ada beberapa calon yang saya lihat ini, calon-calon pasangan itu adalah dengan dasar apakah kalian membentuk rumah tangga dan harapan apa? Intinya di sini adalah dengan dasar apakah keluarga bisa mencapai harapan yang indah dan bahagia itu? Apakah dengan gantengnya? Wah, saya pikir saya banget ini ya. Ibu-ibu tertarik dengan suaminya dulu, apakah karena dia ganteng, karena dia adalah berbeda daripada yang lain? Tadi saya menurut istri saya, belum tentu menurut kalian kan? Ya. Apakah karena kecantikan? Ya. Mungkin saudara katakan, wah saya lihat dia cantik.
Pokoknya kalau ada kekurangan dari dia tidak apa-apa, yang penting dia cantik bagi diriku. Itu sudah pasti. Siapa yang tidak mau suaminya ganteng? Siapa yang tidak mau istrinya cantik? Tapi akan berbahaya. Nanti kalau dia dekat sama orang, aduh, tidak bisa tidur dia. Tadi dia pergi jalan dengan si anu, jangan-jangan nanti, jangan-jangan. Kenapa? Terlalu cantik istrinya dan terlalu ganteng suaminya, takut. HP-nya dibuka terus, jangan-jangan ada yang apa ini ya, WA ini. Wah, kalau suami istrinya sudah ada password HP-nya, WA-nya, hati-hati. Apakah karena demikian ganteng dan cantik? Ya, wajar. Tetapi apakah itu menjamin kebahagiaan untuk membentuk suatu rumah tangga? Tunggu dulu. Ganteng itu relatif, kalau dia sudah tua, mau apa? Cantik kalau sudah keriput, mau apa? Badanku dulu tidak begini katanya. Tapi karena sudah faktor usia, ya sudah. Apakah kegagahan cantik dan dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga? Ya bagi orang yang cemburu, jangan cari yang cantik-cantik, yang ganteng lah, yang pas-pasan aja itu ya. Yang anak muda ya. Ataukah dia karena ada uang? Atau apakah karena dia ada sudah jabatan dan ada kedudukan, terhormat? Makanya saya lihat di YouTube itu, saya senyum-senyum sendiri. Saya bilang, waduh, ini perempuan ini terlalu cantik untuk si A itu, kok dia mau ya? Oh, ternyata karena dia mau terkenal gitu ya. Karena mau tenar lah, mau lihat sesuatu, akhirnya dia katakan, oh saya mau menikah. Itu tidak bisa menjamin. Nah, saya sudah bilang tempo hari, ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang, katanya gitu. Apakah karena uang, apakah karena jabatan? Karena sudah ada jabatan, oh saya senang dia dulu karena jabatannya bagus, sekarang dia tak bekerja, udah tak maulah, tak ada uangnya lagi, ditinggalkan. Apakah karena dia, oh saya senang lihat orangnya, setelah dia rajin ibadah, doanya, kami bisa melayani bersama-sama. Apakah itu menjamin orang yang bisa sungguh-sungguh setia? Saya pernah juga dengar, karena saya senang di YouTube sekarang, jadi YouTuber nanti ya. Di YouTube saya melihat di sana bahwa ada orang yang sudah jadi pelayanan kemana-mana dan sebagainya, akhirnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Saya bilang, benar nggak ini ya? Tapi ternyata benar. Tapi orang pelayanan. Artinya bahwa ganteng, cantik, uang, jabatan, pelayanan, orang setia menurut kita juga tidak bisa menjamin. Nah, anak-anak muda berpikir, lo maunya yang apa sih? Mau yang bagaimana jadinya? Jika keluarga berdasarkan semuanya itu, maka kehidupan keluarga itu akan rapuh. Karena pernikahan itu lemah jika didasarkan atas hal-hal yang tadi saya katakan. Ganteng relatif, cantik relatif, punya uang, punya jabatan, dan juga rajin untuk pelayanan. Itulah sebabnya diingatkan dalam Perjanjian Baru, yaitu secara Matius itu, bahwa zaman Perjanjian Baru itu sudah mulai ada perselisihan dalam rumah tangga, sehingga mereka mengatakan demikian. Coba kita baca ayat yang ketiga tadi. Lanjut. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, masalah ketidakcocokan suami istri sudah semakin rumit. Kita baca 1, 2, 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperboleh seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ngeri saudara, saya hanya lihat ini kan alasannya apa aja. Begitu. Berarti ini yang bisa dicari-cari, tidak berdasarkan, tapi ada aja alasannya.
Orang Farisi datang kepada Tuhan dan bertanya, dengan alasan apa? Apa saja itu berarti tidak ada batas. Apa saja yang membuat hati suami, hati istri tidak sejahtera dan bisa minta untuk bercerai. Kalau sudah tidak suka, ya cari aja alasannya apa. Baju saya tidak istrika, istri saya tidak masak super, minta bikin kopi. Waduh, gara-gara kopi aja minta cerai. Kenapa? Iya, apa aja kan. Kalau sudah tidak mau, ya apa aja dibikin untuk alasan. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena sudah tidak suka. Kalau sudah tidak suka, tentu akan mencari-cari alasan. Kepalanya yang gatal, garuknya di belakang, ya tentu tidak kena lah gitu. Kenapa? Ya karena cari-cari alasan. Dewasa ini ada banyak pasangan yang mulai hidupnya begitu serasi dan diakhiri dengan tragedi. Orang katakan bulan pertama adalah bulan madu. Ya, luar biasa, tidak mau diganggu. Pokoknya hari ini adalah hari kami. Dan berikut bulan kedua, orang katakan sudah bulan padu. Waduh, sudah banyak ini, kayaknya sudah berbeda ini ya. Tidak sesuai ekspektasi saya ini gitu ya. Sudah mulai mencari-cari ataupun sudah mulai tidak kecocokan. Dan dikatakan pada bulan ketiga sudah bulan adu. Ayo siapa yang kuat? Ayo siapa yang punya kekayaan? Sudah mulai dengan penyesalan, mulai dengan pikirannya, aduh saya salah dan saya terlalu cepat. Kalau sudah begini, makanya apa aja bisa dipakai untuk mencari alasan untuk tidak bersatu lagi. Oleh karena itu sebelum menikah, kemana-mana berduaan, gandeng tangan, tidak ada apa-apa. Tapi setelah jalan 5 tahun dan ke atasnya, sudah gandeng tangan, jangan pegang-pegang tabu. Waduh. Dulunya sewaktu pacaran sendiri berdua, makan berdua. Sekarang sudah mulai tua, udah piring masing-masing sudah tua, kita nanti terjangkit penyakit. Dulunya gandeng tangan jalan bersama-sama. Sekarang waduh suaminya jalan kemana, istrinya sudah di belakang. Aduh saya sudah ditinggal, tak mau terlalu cepat jalannya, sudah ditinggal dulu, dituntun aja. Mari jalan sama-sama. Kalau kesandung dia lihat apa yang bikin disandung dia buang. Kalau sekarang aduh matanya di mana sih? Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan banyak hal yang membuat hal itu menjadi penyesalan. Tadinya awalnya dengan senyum, sekarang jadi apa? Ada tangisan karena sukacita, ada tangisan karena kesedihan. Kok dulu dia baik sekali, kok sekarang berubah, kenapa? Ya, tubuh juga berubah, mungkin kesedihan akan berubah ya, tapi jangan sampai. Kalau kasih, makanya dikatakan kena karena kasih sebagai pengikat. Kecantikan puji Tuhan, kegantengan puji Tuhan, uang puji Tuhan, jabatan puji Tuhan. Tetapi di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Mengapa semuanya itu bisa terjadi? Kita perhatikan dalam ayat ke-8, ayat ke-8. 2-3 kita baca. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Saya garis bawahi ini, karena ketegaran hatimu. Penyakit rumah tangga itu dewasa ini adalah karena kekerasan hati. Kalau kami orang Manado bilang kepala angin, keras kepala, keras hati dan susah untuk menerima sesuatu. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan semuanya itu terjadi. Dalam terjemahan lain adalah karena kekerasan hatimu. Kalau ini ada dalam rumah tangga kita harus sangat sulit. Istri keras kepala, suami keras kepala, anak keras kepala. Mau di mana bawa kepala yang keras semua ini?
makanya jadinya masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat GKI Pintu Cengkareng, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kalau kita mengasihi, kamu adalah suamiku, kamu adalah istriku, apapun yang terjadi kita akan bersama-sama. Oleh karena itu bagaimanakah keluarga yang berpusat kepada Kristus? Keluarga yang berpusat kepada Kristus dalam ayat pembacaan kita tadi bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, lanjut, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimanakah keluarga yang berpusat kepada Kristus, kepada Tuhan itu adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Saya garis bawahi kalimat ini. Bagaimanakah keluarga yang berpusat kepada Tuhan itu adalah keluarga yang beribadah sama-sama kepada Tuhan. Rumah tangga itu yang walaupun dia banyak ombak dan badai, kalau dia satu arah, dia tetap sampai kepada tujuan. Karena satu arah. Kalau arahnya sudah berlainan, anaknya mau singgah kemana, istrinya mau kemana, suaminya kemana, bagaikan dayung, kiri kanan sampai kuat-kuat menarik-menarik, akhirnya perahunya hanya ombang-ambing di tempat. Orang sudah di sana, kita masih tetap ombang-ambing di sini karena tidak ada kesatuan. Keluarga yang mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan yang kedua, bagaimanakah keluarga yang berpusat kepada Tuhan itu? Itu dari Yohanes 2 ayat yang kedua sampai 3. Kita baca yang kedua dan 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dari ayat perkataan firman Tuhan ini kita melihat bahwa ada suatu perkawinan di Kana. Dalam pernikahan di Kana itu mereka kehabisan anggur dan mereka mengundang Yesus. Pada waktu Yesus diundang di perkawinan di Kana itu, mereka kehabisan anggur. Dan Tuhan melakukan mujizat pertama itu di dalam keluarga itu. Artinya keluarga yang mengandalkan dan melibatkan Tuhan di dalam hidupnya. Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita mengundang Tuhan ada di dalam keluarga kita, menuntun bahtera rumah tangga kita? Jikalau Tuhan yang menjadi nakoda penuntun keluarga kita, maka keluarga kita akan berjalan dalam anugerah Tuhan. Dalam ayat yang ke-11 dari Yohanes 2 ayat 11 mengatakan, di pernikahan itulah mujizat pertama yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan ada di dalam keluarga itu dan Tuhan memulihkan apa yang menjadi kekurangan mereka. Keluarga yang berpusat kepada Kristus itu tentu ada solusi dalam kehidupan mereka. Apabila kita ada di dalam Tuhan, Dia punya jalan untuk membuat sesuatunya indah bagi keluarga kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jikalau kita melibatkan Tuhan di dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, bagaimana keluarga yang berpusat kepada Tuhan? Keluarga yang berpusat kepada Tuhan itu adalah keluarga yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Kita baca Matius 7 ayat 24. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Saya coba-coba lihat di YouTube gambar-gambar yang bagaimana yang bisa untuk menggambarkan bahwa rumah itu memang kokoh yang walaupun ada topan dan badai. Semegah-megahnya rumah apabila didirikan atas dasar pasir, apabila datang hujan, rumah itu akan hanyut karena tidak kokoh. Dia hanya melihat keindahan dan tapi tidak melihat kekuatan daripada bangunan itu. Hanya membangun di atas dasar pasir. Datanglah ombak meniup dan juga hebatlah kerusakannya.
Ada keluarga yang dilihat dalam ini bahwa hidup sederhana, dia hidup pas-pasan. Kita melihat keluarganya sepertinya kekurangan, tetapi saat datang badai menerpa keluarga itu, mereka tetap kokoh dan teguh. Lalu kita juga katakan, ya kok bisa ya keluarga itu tidak goyah ya dengan persoalan yang ada. Karena mereka mendirikan rumahnya di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Artinya orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak mendengar firman Tuhan, rumah tangganya pasti mengalami pencobaan. Tetapi di situ letak kita melihat di manakah mereka meletakkan dasarnya. Apakah di atas dasar pasir ataupun atas dasar batu karang yang teguh Tuhan Yesus Kristus. Tapi apabila dia mendirikan rumahnya di atas dasar Yesus Kristus batu karang yang teguh, dia akan berkata bahwa bersamamu Bapa kulewati semuanya. Keluarga yang mendirikan rumahnya di atas dasar yang kuat itu, dia akan menjadi kokoh selamanya, karena dia tahu bahwa oleh karena Tuhan mereka bisa membentuk satu rumah tangga. Tadi saya katakan bisa dengan ganteng, cantik, jabatan, keuangan. Tetapi itu bukan jaminan bagi kita. Tetapi kalau jaminan kita adalah takut akan Tuhan, maka keluarga itu akan menjadi bahagia. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berpusat kepada Tuhan itu adalah keluarga yang beribadah hanya kepada Tuhan, keluarga yang mengandalkan dan melibatkan Tuhan, keluarga yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu karang yang teguh. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.